Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Pada video kali ini saya pengen kasih lihat hasil tes pramusim Moto3 di sirkuit Portimao Portugal 2025. Kalau kalian belum nonton bagaimana gambarannya, saya udah bikin kontennya di sebelum konten ini ya. Jadi videonya ada, bagaimana gambarannya, pembalap-pembalapnya, dan juga ya suasananya lah. Kalau video kali ini adalah video hasil tes Moto3 di sirkuit Portimao ini. Oke, mungkin kalau saya pengen langsung to the point, ternyata hasil tes pramusim di hari pertama aja all time lap record Moto3 udah terkoyak-koyak-koyakan, terpecahkan oleh hasil tes di 2025 ini di hari pertama, karena bener-bener lap time-nya sangat cepat, walaupun lap time ini nggak akan menjadi all time lap recordnya karena memang tes pramusim itu lap time-nya nggak bisa dijadikan all time lap record ya. Jadi sekalipun sangat kencang, sangat cepat, itu tidak bisa tercatat di all time lap record MotoGP ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti pastinya ketika balapannya ya kan sudah mulai, itu pasti lap time-nya jauh lebih kencang lagi sih pasti. Karena ini memang masih tes ya, pastinya dengan hasil seperti ini aja yang sudah bisa mengkoyak-koyakan all time lap record di sirkuit Portimao Portugal ini, kemungkinan memang motornya jauh lebih kencang, jauh lebih cepat, dan jauh lebih efisien lagi untuk bisa melahap tikungan-tikungan di sirkuit-sirkuit MotoGP. Oke, bagaimana hasilnya seperti ini? Ternyata pembalap asal Spanyol yang tahun ini pindah ke pabrikan KTM yaitu Angel Piqueras, juara dunia Red Bull Rookies Cup dan juga FOM Junior GP, itu bisa mencetak lap time 1 menit 45 detik 526. Sedangkan all time lap record Jose Antonio Rueda tahun 2024 itu 1 menit 46,379. Wow, kencang banget ya. Jadi sebenarnya hampir ya 1 detik ya ke lebih cepatnya motor Moto3 2025 ini. Di posisi 2 ada David Almanza yang tahun ini pindah tim ke Leopard Racing, yang tahun kemarin dia masih di Sniper walaupun sama-sama Honda, tapi kan kita tahu juga Leopard itu kayaknya kayak pabrikan Honda gitu kan, kayaknya sangat-sangat keren banget, maksudnya bisa pembalapnya cepat-cepat semua di tim ini kan, di Leopard Racing. Dia mencetak 1 menit 45 detik 610, ini juga jauh lebih cepat daripada all time recordnya Rueda. Di posisi ketiga Jose Antonio Rueda, juara dunia Red Bull Rookies Cup dan juga FOM Junior GP juga menggunakan KTM di Red Bull KTM Majo, 1 menit 45 detik 845. Dia juga memecahkan rekor dia sendiri. Jadi ya motor-motor Moto3 jauh lebih kencang lagi daripada tahun 2024 pastinya. Tapi yang menarik adalah di hari pertama ini KTM Honda itu bisa cukup bersaing, tidak cukup jomplang di tes pramusim ini ya. Di posisi keempat ada Scott Ogden yang pindah ke KTM dengan chip Green Power, dan di posisi kelima ada Luca Luneta yang masih di Simoncelli 58 Squadra Course dengan Hondanya. Di posisi 6 ada Joel Kelso asal Australia dengan level up MTA motor KTM. Di 7 ada Yamanaka, pembalap yang cukup veteran di kelas Moto3, lulusan Asia Talent Cup dan juga Red Bull Rookies Cup ini. Di posisi 8 ada Taiyo Furusato, juara Asia Talent Cup dengan Honda Tim Asia dengan motor Honda. Di posisi ke-8 dengan lap time 1 menit 46 detik 848. Nah, ini juga cukup memecahkan rekor Moto3 2024 di sirkuit ini ya. Kita lihat di posisi 9 ada Adrian Fernandez dengan nomor 31, adik dari Raul Fernandez di tim Leopard Racing dengan Hondanya. Di posisi ke-10 ada Matteo Bertelli dengan motor KTM. Di 11 ada Maximo Kilis, pendatang baru dengan CF Moto Aspar Team. Di posisi 12 ada David Munoz. Di 13 ada Alvaro Carpe, juara Red Bull Rookies Cup dan juga FOM Junior GP. Di 14 ada Cormac Buchanan asal Selandia Baru. Di 15 ada Noah, 16 ada Mudli asal Afrika Selatan dan juga pendatang baru Marco Suriarte dengan Honda. 18 ada Ricardo Rossi yang cukup veteran di kelas Moto3 di tim Sniper. Di posisi 19 ada Nico Carraro. 20 Denis Foggia, pembalap yang juga cukup veteran di kelas Moto3 yang tahun ini harus turun kelas ke Moto3 lagi setelah dia 2 musim di kelas Moto2. Dan di 21 ada Bu Asri asal Thailand dengan Honda di Honda Tim Asia dengan lap time 1 menit 47 detik 620. Jadi lap time-nya masih cukup lambat ya dibandingkan all time lap record-nya. Dan Eddie Osai di posisi 22. 23 ada Stefano Nepa, 24 Joel Esteban, 25 Valentin Peron. Yang juga kita tahu juga Valentin Peron ini Red Bull Rookies Cup 2024. Ya, jadi ya
Oke lah pendatang baru dan sepertinya masih cukup keteteran walaupun sudah menggunakan motor yang kencang itu dari Red Bull KTM Tech 3 ya sepertinya lap time-nya masih jauh yaitu 1 menit 48,805 ya walaupun kita tahu juga di saat Red Bull Rookies Cup 2024 Valentin Perron kenceng ya jadi posisi ketiga loh klasemen akhir Red Bull Rookies Cup karena di posisi satunya ada Alvaro Carpe, duanya ada Brian Uriarte, di posisi tiganya Valentin Perron. Tapi ya kita lihat di hari pertama tes lap time dia masih jauh bisa hampir 3 detik ketinggalan daripada 24 pembalap lainnya. Oke, menurut kalian seperti apa nanti kelas Moto2? Ada pembalap Indonesia Mario Suryoaji. Saya sih penasaran ya bakal pengen lihat bagaimana Mario Suryoaji setelah tidak ada pembalap yang cukup senior di pedok dia karena Somkia Chandra sudah naik dan hanya ada Yuki Kuni yang bisa kita katakan pendatang baru di kelas Moto2 ya. Jadi Mario Suraji bisa kita katakan cukup senior dan leader di antara Yuki Kuni kan. Bagaimana part-partnya yang diberikan Honda Team Asia dan bagaimana Mario Suraji bisa memaksimalkan semua yang diberikan Honda Team Asia kepadanya untuk bisa lebih cepat, lebih konsisten lagi lap time-nya dan bisa berada di top 10 lah ya kalau buat saya. Oke, setuju gak sih? Oke, gini aja. Ya, nggak usah berlama-lama, yang terpenting kalau buat saya teman-teman sudah nonton di channel ini, terima kasih banget dan ya jangan pelit-pelit kasih like gitu kan, karena like kan nggak sesuatu yang memberatkan. Kenapa saya juga heran setiap nonton kayaknya like itu males dan satu lagi, kayaknya banyak juga penonton di sini tuh pakai YouTube ilegal loh saya nonton. Jadi mereka tuh kayak males dapat iklan dan sebenarnya merugikan konten kreator ya ataupun yang bikin video deh, nggak usah nyebut konten kreator, yang bikin video cukup merugikan buat saya pribadi karena ya kalau saya nggak ada pendapatan lain gitu kan berusaha hanya dari YouTube dan segala macam ya saya nggak berharap ada dari support thanks ataupun dari traktir atau Saweria dan segala macam ya sayang banget ya kalian mau nonton cari informasi di sini juga tapi pakai YouTube-nya YouTube ilegal yang nggak pengen nonton iklan padahal iklan tuh nggak lama juga dan iklan pun bisa di skip sebenarnya kan. Saya nggak paham. Kalau saya sih nggak ngerti ya YouTube-YouTube begitu, kalau taunya YouTube dari Play Store, ya kan. Kalau cuma punya Android, nggak perlu cari YouTube yang aneh-aneh dan saya tonton iklannya gitu kan. Kayak itu menghargai daripada si pembuat video kalau buat saya. Walaupun saya nggak kenal, walaupun saya nggak nyumbang-nyumbang nyawer dia, tapi paling nggak saya nonton iklan dia itu kan saya menghargai dia. Tapi ya kadang kita ngomong begini orang salah paham dibilang, "Wah, sehat-sehatlah buat kalian semua itu yang sering saya ucapin, saya nggak kenal kalian, sehat-sehat buat kalian semua telah nonton video ini, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa, pastinya akan makan juga karena nggak mungkin puasa tiap hari, kecuali di bulan Ramadan, itu pun nanti buka di habis maghrib dan sehat-sehat, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.